Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kamelia di channel saya Cakap Komunika. Ya, kali ini saya akan membahas tentang apa itu doorstop yang biasanya dialami oleh para narasumber. Ikuti terus ya. Teman-teman pernah tahu nggak kalau ketika teman-teman jadi seorang PR atau kebetulan berada dalam satu acara kemudian melihat ada seorang narasumber yang tiba-tiba saja dicegat para wartawan di depan pintu. Jadi istilahnya wartawan itu ingin meminta konfirmasi dari narasumber itu. Pernah ya lihat fenomena seperti itu? Jadi konferensi pers sudah berlangsung, sudah selesai, tapi ternyata teman-teman wartawan belum puas sehingga kemudian mencegat narasumber itu di depan pintu. Nah, itulah kemudian kejadian itu, fenomena itu disebut sebagai doorstop. Fenomena ini memang sering terjadi ya, karena kita seperti melihat kerumunan wartawan yang nguber-nguber artis gitu, karena narasumber itu kadang udah selesai wawancara formal dia masih diuber-uber lagi tuh sama wartawan. Karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman wartawan itu belum puas ya. Jadi itu semua disebut doorstop interview. Sebenarnya doorstop interview ini teman-teman itu sebenarnya adalah wawancara informal. Biasanya itu dilakukan oleh wartawan. Narasumbernya tuh kayak politisi, terus public figure, artis, kayak gitulah, juru bicara organisasi juga bisa. Nah, wawancara dengan cara mencegat atau menghadang narasumber waktu narasumber itu mau keluar meninggalkan acara itu disebut sebagai doorstop interview. Seperti yang saya bilang tadi, biasanya mereka nyegatin di pintu tuh, makanya disebut sebagai doorstop. Teman-teman wartawan biasanya langsung meminta waktu dari narasumber itu, terus melontarkan banyak sekali pertanyaan. Wartawan ini biasanya langsung saja sih menyampaikan wawancara itu di depan pintu, dan kelihatannya itu seperti spontan, tapi sebenarnya ada beberapa doorstop interview yang dilakukan secara terencana. Jadi wartawan itu emang bersiap-siap untuk melakukan wawancara doorstop ketika narasumber itu nanti keluar dari ruangan. Nah, karena kondisi cegat-mencegat ini, kemudian banyak yang nggak suka. Jadi narasumber itu sebenarnya nggak suka dengan pola-pola wawancara doorstop interview ini. Tapi sebaliknya teman-teman, wartawan itu sangat suka. Kita bahas dulu kenapa wartawan itu suka ya. Jadi di kalangan para teman-teman pers, media massa yang punya nama besar khususnya, mereka tuh kayak punya semacam pertanyaan tambahan yang sebenarnya mereka simpen dan nggak pengen mereka sampaikan ketika ada jumpa pers atau ketika narasumber itu menyatakan official statement di depan awak media ya. Jadi ada semacam pertanyaan yang memang nanti saya akan simpan pertanyaan ini, saya tanya langsung gitu. Menurut teman-teman yang mainstream begitu. Karena menurut dia ini adalah key questions ya. Jadi pertanyaan inti yang sebenarnya akan jadi kunci penarik beritanya. Jadi nanti headline-nya dia itu justru dari hasil wawancaranya doorstop-nya itu. Jadi untuk teman-teman media yang mainstream yang menyimpan pertanyaan seperti itu, sebenarnya mereka ingin melengkapi informasi yang mereka dapatkan dari yang sudah mereka dapatkan di di jumpa pers ya. Jadi terus yang kedua bisa juga karena memang ada beberapa wartawan yang memiliki sifat istilahnya introvert lah, sama seperti kita juga ada gitu kan, manusia ada yang introvert, ada yang extrovert. Yang extrovert mungkin dengan antusias dia akan bertanya ketika jumpa pers, tapi yang introvert mungkin saya nggak bisa se-ekspresif itu gitu loh. Justru saya akan tanya di belakang aja deh, ketika nanti mungkin suasana sudah lebih santai, lebih rileks, itu akan nyaman untuk mereka gitu ya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau doorstop interview sebaliknya itu narasumber justru nggak suka sebenarnya. Kenapa ini seperti ini? Sebenarnya doorstop interview itu peluang bagus loh untuk berbagi informasi, terutama bagi para narasumber yang ingin menekankan key messages dari perusahaan. Jadi alasan lain adalah bahwa mereka itu memiliki sifat kepemimpinan yang kurang. Bisa juga karena narasumber itu kurang percaya diri untuk berhadapan langsung atau lebih dekat dengan kalangan media, dan mungkin juga narasumber itu nggak punya keberanian untuk bicara sendiri tanpa didampingi PR atau rekan
eksekutif lainnya. Jadi kenapa mereka tidak menyukai wawancara doorstop tuh seperti itu teman-teman. Mungkin juga mereka itu takut nanti bakal ada salah kutip ya, terutama terkait dengan umpamanya ada krisis dalam perusahaan yang ada risiko besarnya, kemungkinan mereka mungkin nggak pede untuk menyampaikan data atau angka ya. Jadi mereka lebih nyaman ketika wawancara itu dilakukan secara formal gitu loh. Jadi mereka ada megang data gitu. Jadi nggak spontan seperti itu. Dan terakhir bisa jadi mereka ini nggak pengen bicara kepada media kecuali media yang menurut mereka ini udah jadi temennya gitu loh, media terpilih ya. Jadi mereka cuman pengen ketemu dengan media tertentu dan tentu saja merasa jadi lebih nyaman ya kalau diwawancara dengan media-media yang mereka anggap udah temennya itu. Sebenarnya ini adalah ujian bagi narasumber itu sendiri sih teman-teman, apakah kemudian akan nampak sekali apakah mereka itu hanya ingin berbagi informasi dengan media tertentu saja, kemudian nggak ingin bertemu dengan media yang dianggap biasa membuat masalah dalam tanda kutip ya, atau mencari sensasi. Memang ini bukan keputusan yang mudah ya, tapi kita bisa ini kok sebagai narasumber itu bisa sebenarnya untuk menentukan apakah kita ingin menjawab semua pertanyaan itu di doorstop atau tidak. Kalau memang nggak berkenan ya monggo saja, nanti kita sampaikan bahwa saya lebih suka nanti diwawancarai di tempat formal saja begitu. Nah, sekarang kita bicara risikonya nih, karena segala sesuatu tuh pasti ada risikonya ya. Apa sih sebenarnya risiko dari doorstop interview ini? Teman-teman, karena wartawan itu ingin mengajukan pertanyaan yang kadang-kadang ini berada di luar konteks ya, kadang-kadang seperti itu sih. Nah, kadang-kadang narasumber itu jadi akhirnya merasa terpojok ya. Akibat terpojok itu, kemungkinan narasumber itu akan salah ucap saat diwawancara. Nah, ini yang kemudian justru akan merepotkan, karena salah ucap ini bisa saja dikutip secara sepenggal ya oleh wartawan tadi gitu loh. Ini sangat bahaya teman-teman, karena akan merepotkan narasumber itu sendiri dan tentu saja organisasi yang mereka wakili ketika informasi yang tidak diinginkan itu justru terbit di media. Teman-teman ketika berbagi informasi khususnya tentang angka atau statistik selama doorstop interview, kemungkinan itu pasti ada kesalahan yang cukup besar. Jadi salah penyebutan angka atau statistik atau data-data lain itu kemungkinan besar itu terjadi gitu loh. Apalagi kalau kita kaget ya, narasumber itu kaget. Jadi kadang-kadang wawancara resmi udah selesai, konferensi pers sudah selesai, mereka mau keluar atau bahkan mungkin sedang santai-santai minum kopi dengan beberapa orang yang lain, kemudian dicegat seperti itu. Nah, kemungkinan dia nggak siap gitu loh, terpojok, jadi nggak siap. Nah, ketika dimintai konfirmasi tentang suatu angka, itu sudah nggak fokus pikirannya gitu loh. Apalagi ditambah ketika mereka, teman-teman wartawan itu mengkonfirmasi, mungkin lingkungan sekitarnya itu bising. Kan di dalam suatu ruangan ya, pasti ada bising. Jadi itu sangat mengganggu, di samping noise dan suara-suara lain itu akan mengganggu fokus si narasumbernya itu sendiri. Sehingga pasti deh ada kesalahan dalam penyebutan angka. Waduh, ngeri juga ya kalau kita ditodong sama wartawan kayak gitu. Terus harus gimana dong? Tenang, ini yang harus Anda lakukan sebagai seorang narasumber ketika dihadang oleh wartawan atau ketika di doorstop interview sama wartawan. Yang pertama, yang jelas kita nggak boleh nolak ya. Kita nggak boleh nolak karena wartawan itu juga punya hak untuk mendapatkan informasi sesuai undang-undang yang ada, undang-undang pers maksud saya, dan kode etik jurnalistik. Jadi kita jangan nolak lah. Berikan aja waktu sekitar 5-10 menit aja. Mas, saya cuma punya waktu 5 menit aja ya Mas ya, karena saya masih ada agenda lain. Kita bisa aja ngeles kayak gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya itu bukan ngeles yang gimana-gimana. Maksudnya gini loh, takutnya kita nggak siap, nanti dia mau nanya apa nih. Jadi kita bilang aja, Mas 5 menit ya, maksimal 10 deh, saya ada acara tempat lain. Bohong dikit mungkin nggak apa-apa ya, tapi yang jelas jangan nolak ya. Kita terima aja wawancara mereka, apapun bentuknya nanti ya. Kalau keluar dari koridor tentu saja kita, wah itu nanti ya Mas, nggak ada topik yang itu yang kita bahas nanti. Yang saya bahas tadi tentang ini, jadi kalau pengen nanya yang seputar ini aja. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, siapkan key message. Pasti kita sudah bisa memprediksi sebenarnya sebagai narasumber tuh, nih orang mau nanya apa nih wartawan ini. Pasti kita
ada apa ya, semacam feeling sedikit, ah kayaknya dia bakal nanya ini. Kita siapin aja kata-kata kunci. Umpamanya kita ditanya tentang kenapa sih kok ada apa jatuh korban keracunan makanan umpamanya begitu di perusahaan Bapak ini. Oh, itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa di official statement kami bahwa memang ada cacat produksi dan sebagainya, seperti itulah. Jadi kita siapkan kata kunci aja ya, itu feeling aja sih. Terus yang ketiga juga sebenarnya hak bagi narasumber untuk menanyakan identitas wartawan. Kita tahu dia wartawan, tapi untuk memastikan lagi, make sure kita bisa tanya, Mas dari media mana Mas? Bisa seperti itu. Atau Mbak dari media mana? Nggak perlu sih kita tanya, mana kartu persnya? Nggak usah seperti itu. Tapi kita bisa tanya, dari media mana Mas? Supaya kita bisa kesannya seperti lebih akrab. Dan yang terakhir teman-teman jangan lupa, tetap tenang ya. Karena kalau kita nervous tuh kelihatan banget tuh, wah ini orang ada salahnya atau nggak siapnya, seperti itulah. Kira-kira seperti itu ya, jadi tetap tenang aja. Nah, tadi kan saya udah bahas tentang apa yang boleh dilakukan ya, atau yang harus dilakukan waktu kita dicegat untuk doorstop interview. Nah, sekarang yang nggak boleh nih, apa yang nggak boleh? Yang jelas nomor 1, nggak boleh kelihatan kalau kita nggak sabaran. Ya, jadi sebagai narasumber tuh jangan kelihatan, gesture kita tuh ngeliatin bahwa males banget sih aku diwawancarin kayak gini, nggak sabaran gini, ya mas, kepengennya serba cepet gitu ya. Itu jangan, karena nanti kelihatan banget bahwa Anda tuh seorang narasumber yang sangat nggak profesional. Itu nanti bisa jadi headline malah, nggak profesional, Pak Dirut PT ini jawabnya salah-salah, malah bisa jadi headline seperti itu ya. Jangan sampai. Kemudian yang nggak boleh juga dilakukan adalah menyampaikan opini pribadi Anda. Jadi yang ditanya tentang korporasi oleh wartawan, tapi Anda menyampaikannya adalah opini. Oh, kalau menurut saya sih, wah berarti Anda udah kepancing tuh sebagai narasumber gitu ya. Kemudian yang ketiga, menebak dan menerka. Jangan. Apalagi ini terkait dengan data ya, angka-angka, statistik. Kira-kira segini berapa ya? Jangan seperti itu. Kelihatan sekali Anda tidak profesional. Jadi kuncinya di sini adalah jangan kelihatan kalau Anda tidak profesional ya. Tetap profesional. Walaupun kita ditodong seperti itu, kalau menurut saya sih ya yang nodong juga nggak profesional sih sebenarnya gitu loh. Kan kita jangan menebak atau menerka ya, karena itu nanti bisa salahnya panjang. Jadi kalau tadi kan sudah saya bilang kita kasih aja dia wawancara untuk 5-10 menit. Ya dengan 5-10 menit perkirakan saja bahwa memang kita nggak bakal bisa memberikan angka yang akurat. Tapi kita janjikan kepada mereka teman-teman, sebentar mas, nanti terkait ini kepastian angkanya berapa, saya kabari ya nanti ya, saya tak cari data dulu. Itu seperti itu. Jadi wartawan itu suka ketika kita memastikan bahwa mereka akan mendapatkan informasi walaupun itu masih berupa janji ya, tapi nanti kita tepati. Dan yang terakhir, ingat sebagai narasumber ketika kita dicegat untuk doorstop interview, jangan memakai kata atau kalimat yang konotasinya negatif. Misalnya begini, mas ini no comment loh ya. Nah, kata-kata seperti itu memang betul di kode etik jurnalistik mengatur tentang dan undang-undang pers bahwa segala sesuatu informasi, kurang lebih ya, saya kurang tahu pasnya, segala informasi yang disampaikan dengan kata-kata no comment atau ini off the record mas, semuanya gitu off the record, itu memang harus betul-betul tidak ditulis gitu loh, tapi menjadi pengetahuan bersama saja ya. Tapi kata-kata atau kalimat itu nanti bisa jadi konotasi negatif. Wah nih pasti ada apa-apanya nih sampai dia nggak mau no comment atau off the record, seperti itu. Gimana ya supaya doorstop interview kita itu aman? Aman itu maksudnya nggak ada salah kutip, kita nggak kelihatan gemeteran atau kita nggak kelihatan nggak kelihatan kalau kita itu nggak siap macam-macam gitu ya. Sebaiknya tuh, kalau saran saya sih, sebaiknya narasumber itu didampingi seorang PR atau humas ya saat menerima tawaran doorstop interview. Jadi ketika Anda sebagai narasumber dicegat atau dihadang, bilang saja, sebentar mas, saya minta didampingi humas saya dulu ya, biar kita
sama-sama bisa melakukan doorstop interview ini gitu. Jadi nggak apa-apa, kita minta waktu sedikit aja sebentar untuk memanggil humas yang mungkin PR ya, untuk mendampingi kita sebagai narasumber untuk berbicara di depan media. Nah, kalau narasumber ini nggak memiliki informasi secara detail untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, nanti tugas PR ini atau tugas humas ini untuk membantu narasumber menjelaskan hal-hal yang sifatnya detail. Umpamanya narasumbernya ini direktur, umpamanya dia cuma bisa bilang, jadi sudah terjadi kejadian ini yang mengakibatkan inilah terhadap jumlah korban, nanti biar disampaikan oleh PR saya supaya lebih detail ya Mas, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Jadi PR itu dapat membantu untuk memberikan jawaban yang akurat dan detail. Bisa juga itu dilakukan setelah wawancara doorstop dengan narasumber yang inti ini selesai ya, baru kemudian nanti wartawan bisa doorstop lagi ke PR-nya. Sebagai seorang PR profesional, teman-teman, sudah menjadi tanggung jawab Anda, kita ya PR, memastikan bahwa reporter itu nggak salah kutip jawaban dari narasumber kita. Anda sebagai PR dapat mengingatkan kembali kepada wartawan bahwa informasi yang lengkap dan akurat sebagian besar sudah termasuk dalam kit informasi. Jadi kita bisa ngulang lagi itu sebagai PR, Mas tadi sebenarnya di media kit tadi waktu jumpa pers itu udah lengkap Mas, informasi apa yang kepengen Mas dapat di situ udah ada. Jadi kita seperti mengingatkan lagi gitu ya, diingatkan lagi nggak apa-apa supaya mereka oh iya ya tadi ada gitu ya, sudah nggak jadi wawancara doorstop akhirnya. Dan yang ketiga tentu saja tugas PR itu memastikan juga supaya tidak ada salah kutip itu tadi ya. Jadi kita PR itu juga membantu kadang-kadang wartawan itu juga menggiring opini narasumber sehingga akhirnya melebar kemana-mana wawancaranya padahal topiknya bukan itu. Nah tugas PR untuk mengembalikan lagi ke tempatnya ya, mengembalikan ke tempatnya yang benar, kembali kepada topik wawancara yang memang sedang dibahas waktu itu. Gimana teman-teman? Menarik banget kan topik pembicaraan kita kali ini, topik ngobrol kita kali ini. Saya tidak menggurui, tapi saya hanya berbagi wawasan tentang fenomena doorstop interview ini. Sebagai seorang PR, kita harus memahami fenomena ini supaya kita bisa apa? Mendampingi direksi kita atau mewakili korporasi kita berbicara di depan media, bahkan ketika kita dicegat di doorstop interview. Sukses untuk PR Indonesia dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.